Aku bisa menahan sakit hati ketika dihina. Aku bisa diam saat diremehkan. Tapi hari itu, segalanya berbeda. Saat ibuku, wanita yang membesarkanku dengan kasih sayang tanpa syarat, dipermalukan di depan tamu pernikahanku sendiri, aku menyadari satu hal. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Dan aku tidak akan diam lagi. Pernikahan ini harus dibatalkan. Halo sahabat, selamat datang di channel Cerita Fafa. Di cerita kali ini, aku akan menceritakan kisah nyata yang mengubah hidupku tentang cinta, keberanian, dan harga diri. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sekarang, siapkan dirimu untuk sebuah cerita yang penuh emosi dan keputusan yang mengguncangkan hati. Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Aku mengenalnya di masa hidupku sedang berada di titik paling rapuh. Saat itu, aku baru saja bangkit dari kegagalan, dari mimpi-mimpi yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan di saat aku merasa sendirian, ia datang membawa perhatian kecil yang terasa begitu berarti. Pesan singkat setiap pagi, pertanyaan sederhana tentang kabarku, dan janji-janji masa depan yang terdengar tulus. Tanpa sadar, aku mulai menggantungkan kebahagiaanku padanya. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat mungkin. Aku merasa akhirnya ada seseorang yang memilihku sepenuhnya. Ia sering berkata bahwa aku adalah wanita yang ingin ia nikahi, bahwa ia ingin membangun hidup bersamaku. Kata-kata itu membuatku menutup mata terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya sudah terasa tidak benar sejak awal. Pertemuan pertamaku dengan keluarganya menjadi awal dari semua kegelisahan itu. Rumah mereka besar dan megah, sementara aku datang dengan pakaian sederhana dan hati yang penuh harap. Ibunya menyambutku dengan senyum tipis, senyum yang lebih mirip formalitas daripada kehangatan. Tatapannya meneliti setiap gerak-gerikku, seolah sedang menilai apakah aku layak berada di sana atau tidak. Pertanyaan demi pertanyaan mulai terlontar, bukan untuk mengenal, tapi untuk membandingkan. Tentang pekerjaanku, penghasilanku, latar belakang keluargaku. Nada suaranya datar, namun setiap katanya terasa seperti jarum yang perlahan menusuk harga diriku. Aku tersenyum, menjawab seperlunya, dan menunduk ketika tidak tahu harus berkata apa lagi. Sejak hari itu, aku mulai sering merasa tidak cukup. Setiap kali berkunjung, selalu ada komentar yang menyakitkan. Tentang masakanku yang dianggap kurang pantas, caraku berbicara yang dinilai tidak sopan, bahkan caraku duduk yang disebut tidak mencerminkan calon menantu dari keluarga mereka. Aku pulang dengan dada sesak, tapi aku tidak pernah berani melawan. Aku mengadukan semuanya pada pasanganku. Aku berharap ia akan membelaku. Namun yang kudapatkan hanyalah kalimat yang sama berulang kali. Sabar ya, ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Kalimat yang terdengar menenangkan, tapi sebenarnya membuatku semakin sendirian. Sedikit demi sedikit, aku belajar menahan perasaanku sendiri. Aku belajar tersenyum saat dihina. Aku belajar diam saat direndahkan. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini akan berakhir setelah pernikahan. Bahwa setelah aku resmi menjadi istrinya, segalanya akan berubah. Aku percaya pada harapan itu, meski tanpa bukti. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku memang tidak pantas.
Mungkin aku harus lebih banyak menyesuaikan diri. Aku menurunkan egoku, mengorbankan harga diriku, dan menganggap asa sakit sebagai bagian dari proses menuju kebahagiaan. Aku tidak menyadari bahwa setiap kali aku memilih diam, aku sedang mengajarkan mereka satu hal, bahwa aku bisa diperlakukan tanpa hormat. Dan di saat aku terus meyakinkan diriku untuk bertahan, aku tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya belum datang. Bahwa semua rasa sakit yang kuterima selama ini hanyalah pembuka dari luka yang jauh lebih besar. Luka yang bukan hanya akan melukaiku, tetapi juga wanita yang paling kucintai dalam hidupku, ibuku. Ibuku bukan perempuan dengan kehidupan yang mudah. Sejak aku kecil, aku sudah terbiasa melihatnya bangun lebih pagi dari matahari dan tidur lebih larut dari malam. Setelah ayah meninggal, ia memikul semua beban sendirian, tanpa mengeluh, tanpa meminta bantuan. Baginya, lelah adalah hal biasa dan air mata adalah sesuatu yang hanya boleh jatuh diam-diam. Ia membesarkanku dengan cara yang sederhana, tapi penuh nilai. Tidak ada kata-kata manis tentang kesuksesan. Yang ada hanya pengingat untuk selalu jujur dan menghormati orang lain. Ia sering berkata bahwa hidup boleh keras, tapi hati tidak boleh menjadi keras. Kalimat itu tertanam kuat di kepalaku, bahkan ketika dunia mulai bersikap tidak adil. Ketika aku pertama kali bercerita tentang pria yang kucintai dan rencana pernikahan kami, ibuku tidak langsung bersorak bahagia. Ia terdiam cukup lama, menatapku dengan mata yang seolah ingin memastikan satu hal. Apakah aku benar-benar yakin? Setelah itu, ia tersenyum dan berkata pelan, "Kalau kamu sudah memilih, ibu akan mendukung." Aku tahu, di balik senyum itu ada kekhawatiran. Ia mungkin melihat tanda-tanda yang tidak kulihat atau yang sengaja kuabaikan. Tapi ibuku memilih untuk percaya padaku, meski itu berarti menahan rasa cemasnya sendiri. Setiap kali aku pulang dengan mata sembab karena ucapan calon mertuaku, ibuku selalu menjadi tempatku kembali. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya mendengarkan, mengusap punggungku, dan berkata, "Sabar itu bukan berarti kamu kalah, tapi kadang memang berat." Kata-kata itu membuatku bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Menjelang hari pernikahan, ibuku sibuk mempersiapkan segalanya. Ia tidak ingin aku merasa kurang dari siapapun. Meski kondisi keuangannya terbatas, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia menjahit sendiri kebaya yang akan ia kenakan, memilih kain dengan hati-hati, memastikan setiap jahitan rapi. Setiap malam, aku melihatnya menekuri kebaya itu sambil berdoa lirih. Ia bahkan meminjam uang tanpa pengetahuanku. Bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi agar aku tidak dipandang rendah oleh keluarga calon suamiku. Saat aku akhirnya tahu, hatiku terasa diremas. Aku marah, bukan pada ibuku, tapi pada diriku sendiri karena membiarkannya berkorban sejauh itu. Ibuku tidak pernah meminta apapun dariku. Ia hanya ingin melihatku bahagia, meski kebahagiaan itu menuntutnya untuk menelan rasa takut dan lelah sendirian. Aku tidak menyangka, semua ketulusan itu justru akan dibalas dengan penghinaan paling menyakitkan. Di titik itu, aku masih percaya bahwa hari pernikahan akan berjalan baik. Aku masih yakin bahwa semua kesabaran ini akan terbayar. Aku belum tahu bahwa di hari itu, ibuku akan diuji bukan oleh panasnya sup, melainkan oleh dinginnya hati manusia. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling bahagia dalam hidupku. Aku bangun dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena membayangkan masa depan yang selama ini kuimpikan. Aku mencoba menenangkan diri di depan cermin, meyakinkan diriku bahwa semua yang telah kulalui akan terbayar hari ini. Ibuku sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di sudut kamar, mengenakan kebaya yang ia jahit sendiri. Tangannya bergetar kecil saat merapikan lipatan kain di pinggangnya. Aku melihat wajahnya yang tampak lelah, tapi matanya bersinar. Ia tersenyum padaku.
Senyum yang selalu sama sejak aku kecil. Senyum yang menenangkan. "Cantik," katanya padaku. Aku hampir menangis saat itu, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin merusak suasana pagi itu dengan air mata. Kami tiba di lokasi acara sebelum tamu berdatangan. Dekorasi terlihat indah, bunga-bunga tersusun rapi, dan aroma masakan mulai memenuhi ruangan. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tidak ada yang terlihat janggal. Tidak ada yang memberi tanda bahwa hari ini akan berubah menjadi luka seumur hidup. Ibuku ikut membantu di area dapur. Ia tidak ingin hanya duduk diam. Ia terbiasa bekerja, terbiasa membantu tanpa diminta. Aku sempat melarangnya, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ibu senang." Aku meninggalkannya sebentar untuk bersiap, dan mungkin itulah kesalahanku terbesar hari itu. Di balik dinding dapur, suasana mulai memanas. Beberapa orang berbicara dengan nada tinggi. Aku tidak mendengarnya langsung, tapi kemudian suara itu sampai juga ke telingaku. Suara piring diletakkan dengan keras. Suara seseorang membentak. Dan suara lain yang lebih pelan. Suara ibuku. Ibuku hanya mengingatkan dengan sopan. Ia melihat sup hampir tumpah karena meja terlalu penuh. Dengan nada hati-hati, ia berkata agar wadahnya dipindahkan sedikit. Kalimat yang sangat sederhana, tidak menyinggung, tidak menyalahkan. Namun bagi calon mertuaku, itu dianggap sebagai campur tangan. Ia merasa ibuku tidak tahu posisi. Kata-kata kasar mulai keluar. Nada suaranya tinggi dan penuh emosi. Orang-orang di dapur terdiam, tapi tidak ada yang berani menengahi. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Calon mertuaku mengambil mangkuk sup yang masih panas. Tangannya bergerak tanpa ragu. Dan dalam hitungan detik, sup itu disiramkan ke tubuh ibuku. Jeritan kecil terdengar. Bukan jeritan marah, tapi jeritan kaget dan sakit. Kebaya yang dijahit dengan penuh cinta itu basah. Uap panas naik. Tangan ibuku refleks menahan, tapi sudah terlambat. Yang paling menyakitkan bukan panasnya sup itu, tapi cara ibuku berdiri terpaku. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk seolah ingin menghilang dari tempat itu. Aku datang berlari ketika mendengar keributan, dan pemandangan itu menghantamku lebih keras dari apapun. Ibuku berdiri dengan tubuh basah, tangannya gemetar, dan orang-orang menatapnya, bukan dengan empati, tapi dengan rasa tidak nyaman. Tidak ada yang segera meminta maaf, tidak ada yang membela. Dan di antara mereka, aku melihat calon suamiku. Ia ada di sana, melihat semuanya, dan ia memilih diam. Di detik itu, dunia seakan berhenti berputar. Semua suara terasa jauh. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri dan isak tertahan ibuku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Aku mendekati ibuku, memeluknya erat. Ia berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Tapi aku tahu, itu bohong. Itu luka. Luka yang terlalu dalam untuk ditutupi dengan kata-kata. Hari itu, di tengah dekorasi indah dan persiapan pernikahan, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi awal dari keberanian yang tak pernah kupunya sebelumnya. Dan aku tahu, setelah apa yang kulihat hari itu, aku tidak akan pernah bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berdiri terpaku beberapa detik setelah melihat ibuku dipermalukan. Dunia di sekelilingku terasa sunyi, seolah semua suara lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya nafasku yang memburu dan detak jantung yang tak beraturan. Tanganku gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena marah dan terluka sekaligus.
Aku memandang wajah ibuku. Air matanya jatuh pelan, tanpa suara. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaki. Ia hanya berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, mencoba menahan rasa sakit dan malu di hadapan orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Pemandangan itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Selama ini, aku selalu memilih diam. Aku selalu menunduk demi menjaga suasana, demi cinta, demi rencana pernikahan. Aku terbiasa membenarkan perlakuan tidak adil, mengatakan pada diriku sendiri bahwa semua ini akan berlalu. Tapi saat itu, aku sadar, diamku selama ini telah membawa kami ke titik ini. Aku menoleh ke arah calon suamiku. Aku mencari satu hal saja, keberanian. Aku berharap ia melangkah maju, memeluk ibuku, atau setidaknya berdiri di sampingku. Tapi yang kulihat hanyalah wajah bingung dan tubuh yang kaku. Ia ada di sana, tapi tidak benar-benar hadir. Di detik itulah hatiku runtuh. Bukan karena ibunya, tapi karena pria yang kupikir akan menjadi pelindungku. Aku mengerti bahwa jika hari ini ia tidak bersuara, maka di masa depan aku akan sendirian menghadapi segala luka. Aku menarik nafas panjang dan melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku dipenuhi beban bertonton. Semua mata tertuju padaku. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi aku tidak peduli lagi. Suaraku bergetar saat aku mulai berbicara. Aku sudah terlalu lama diam, kataku pelan. Aku belajar menahan diri, menelan sakit hati, dan berpura-pura kuat. Aku berhenti sejenak, menahan tangis. Aku bisa menerima jika aku direndahkan. Aku bisa sabar saat aku disakiti. Tapi hari ini, kalian sudah melampaui batas. Aku menunjuk ibuku. Wanita itu adalah ibu yang melahirkanku, yang membesarkanku sendirian, yang datang di sini dengan hati tulus. Dan kalian memilih mempermalukannya. Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang berani menatap mataku terlalu lama. Aku menoleh ke arah calon suamiku sekali lagi. Jika hari ini kamu memilih diam, maka aku tahu jawabannya. Aku tidak butuh pasangan yang hanya berani mencintaiku saat semuanya mudah. Dengan suara yang lebih tegas, aku menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tapi penuh keyakinan. Tanganku meraih tangan ibuku. Aku merasakannya gemetar, tapi ia tidak menolak. Tangisku akhirnya pecah. Bukan tangis lemah, tapi tangis pelepasan. Aku tahu setelah ini hidupku tidak akan mudah. Aku tahu aku akan dihakimi. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak menunduk. Kami berjalan keluar ruangan. Di belakang kami, suasana kacau. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang memohon. Tapi langkahku tidak berhenti. Hari itu aku tidak hanya membatalkan pernikahan. Aku membatalkan masa depan yang akan penuh luka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri untuk ibuku dan untuk diriku sendiri. Aku mengira badai sudah berlalu ketika aku melangkah keluar dari gedung itu bersama ibuku. Aku pikir setelah keputusan itu diambil, setidaknya aku akan mendapatkan sedikit ketenangan. Tapi aku salah. Justru disitulah badai yang sesungguhnya dimulai. Teleponku berdering tanpa henti. Pesan masuk silih berganti. Datang dari orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalku. Ada yang bertanya dengan nada penasaran, ada yang menyalahkanku secara terang-terangan. Kata-kata seperti berlebihan, tidak tahu diri, dan mempermalukan keluarga besar mulai memenuhi layar ponselku. Aku membaca semuanya dengan tangan gemetar. Setiap kalimat terasa seperti lemparan batu ke dadaku. Orang-orang lebih sibuk membicarakan pesta yang gagal daripada harga diri seorang ibu yang dihancurkan. Tidak ada yang bertanya apakah ibuku baik-baik saja. Ibuku justru semakin terpuruk.
Ia duduk diam di rumah, menatap kosong keluar jendela. Suatu malam, ia menangis dan berkata dengan suara lirih, "Kalau ibu tidak ikut campur waktu itu, mungkin pernikahanmu tidak batal." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada semua hinaan orang lain. Aku memeluknya erat dan berkata, "Ibu tidak salah, tidak pernah." Tapi di dalam hatiku, ada kemarahan besar pada dunia yang selalu menyalahkan orang baik. Keluarga besar mulai ikut campur. Ada yang memintaku untuk meminta maaf demi nama baik. Ada yang menyuruhku mengalah, karena menurut mereka, pernikahan adalah tentang bertahan, bukan harga diri. Aku mendengarkan semua itu dengan kepala tertunduk, tapi hatiku menolak. Aku bertanya pada diriku sendiri berulang kali, apakah aku salah karena memilih ibuku? Jawabannya selalu sama, tidak. Malam-malamku diisi dengan keraguan. Aku terbangun dengan dada sesak, membayangkan masa depan yang kini kosong. Tidak ada rencana, tidak ada kepastian. Hanya kesunyian dan pertanyaan tentang apakah aku cukup kuat untuk menanggung semua ini sendirian. Namun di tengah semua penghakiman itu, ada satu hal yang tidak berubah. Ibuku mulai tersenyum kembali. Perlahan, tapi nyata. Dan disitulah aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Hari itu aku belajar satu hal penting. Orang-orang bisa memaafkan pesta yang gagal, tapi tidak semua orang berani membela yang benar. Beberapa hari setelah pernikahan itu dibatalkan, hidupku berjalan seperti tanpa arah. Aku bangun pagi tanpa tujuan, duduk lama memandangi ponsel tanpa keinginan membalas pesan siapapun. Rasanya seperti aku baru saja keluar dari sebuah badai besar, tapi belum sempat mengatur nafas sebelum hujan berikutnya turun. Lalu mereka datang, tanpa pemberitahuan, tanpa janji. Aku sedang membantu ibuku di dapur ketika bel rumah berbunyi. Saat pintu kubuka, aku melihat wajah yang beberapa hari terakhir berusaha kuhindari. Calon suamiku berdiri di sana. Matanya sembab, wajahnya pucat. Di belakangnya berdiri ibunya. Perempuan yang telah melukai ibuku di hari itu. Udara di antara kami terasa berat. Tidak ada yang langsung berbicara. Ibuku keluar dari dapur dan seketika, suasana menjadi semakin tegang. Aku bisa melihat tubuh ibuku menegang. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia tetap berdiri dengan sopan. Mereka meminta masuk. Aku mengangguk pelan. Tangisan pecah lebih dulu dari calon suamiku. Ia meminta maaf. Berkali-kali. Ia berkata ia menyesal karena diam. Ia mengaku takut, bingung, dan tidak siap menghadapi ibunya sendiri. Ia berjanji akan berubah. Berjanji akan melindungiku jika aku mau kembali. Aku mendengarkan semuanya dengan wajah datar. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk berharap. Lalu ibunya berbicara. Kata maaf akhirnya keluar dari mulutnya, tapi tanpa air mata, tanpa penyesalan yang benar-benar terasa. Alasannya panjang, tentang emosi sesaat, tentang salah paham, tentang tekanan acara. Semua terdengar seperti pembenaran. Aku memandang ibuku. Ia tersenyum tipis, senyum yang terlalu sering ia pakai untuk menutupi luka. Dan saat itu aku tahu, jika aku mengiyakan permintaan mereka, aku akan mengkhianati bukan hanya ibuku, tapi juga diriku sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Maaf, aku tidak bisa." Bukan karena aku membenci, tapi karena aku tidak lagi ingin hidup dengan rasa takut. Aku menjelaskan bahwa permintaan maaf tidak selalu berarti keadaan bisa kembali seperti semula. Ada batas yang sekali dilewati, tidak bisa ditarik kembali. Aku mengatakan bahwa diamnya di hari itu telah menjadi jawabanku. Mereka pergi dengan wajah hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Malam itu, aku duduk lama di kamar, memikirkan semua kenangan kami. Tentang rencana masa depan,
tentang mimpi yang kini tinggal bayangan. Aku menangis, bukan karena ingin kembali, tapi karena aku akhirnya mengerti. Cinta tanpa keberanian hanyalah luka yang menunggu waktu. Hari itu, aku benar-benar menutup pintu. Dan meski hatiku sakit, aku tahu, aku akhirnya bebas. Waktu tidak langsung menyembuhkan segalanya. Hari-hari setelah mereka pergi terasa panjang dan sunyi. Tidak ada pesan selamat pagi, tidak ada rencana masa depan yang dibicarakan, tidak ada suara yang dulu selalu hadir di setiap sudut hidupku. Yang tersisa hanya aku, ibuku, dan rumah yang kembali tenang setelah badai besar. Awalnya aku merasa hampa. Ada bagian dari diriku yang seperti hilang. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena aku kehilangan gambaran hidup yang sudah lama kubangun di kepalaku. Aku harus belajar menerima bahwa masa depan yang kupikir pasti ternyata hanya kemungkinan yang runtuh sebelum sempat dimulai. Aku mulai kembali ke rutinitas kecil, bangun pagi, membantu ibuku, bekerja, dan pulang tanpa cerita besar. Tapi di tengah kesederhanaan itu, aku perlahan merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi berjalan di atas rasa takut. Aku tidak lagi memikirkan apakah aku akan diterima, apakah aku cukup baik, atau apakah aku harus menahan diri agar disukai. Ibuku menjadi saksi perubahan itu. Kami sering duduk bersama di sore hari, berbincang tentang hal-hal sederhana. Kadang kami tertawa, kadang kami diam lama. Suatu hari, ibuku berkata pelan, "Ibu bangga sama kamu." Kalimat itu membuat mataku panas. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kuat. Aku mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Keputusan yang kuambil mungkin membuatku kehilangan banyak hal. Status, rencana, bahkan pandangan baik sebagian orang. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku sendiri. Aku juga belajar memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku memaafkan diriku yang dulu terlalu lama diam, terlalu sering mengalah, dan terlalu takut kehilangan. Aku mengerti sekarang. Aku hanya ingin dicintai, dan itu bukan kesalahan. Perlahan, aku membangun hidupku kembali, dengan batas yang jelas, dengan prinsip yang tidak bisa ditawar. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku mencintai lagi, aku tidak akan pernah mengorbankan martabat keluargaku demi siapapun. Hari itu pernikahanku memang gagal, tapi hidupku tidak. Justru di sanalah aku menemukan diriku yang sebenarnya. Perempuan yang berani berkata tidak, perempuan yang memilih berdiri, bukan menunduk. Dan jika ada satu hal yang paling kupelajari dari semua ini, itu adalah kadang kehilangan terbesar justru membawa kita pada kebebasan yang paling jujur. Sahabat, dari cerita ini aku ingin kalian ingat satu hal penting. Cinta sejati tidak pernah menuntut kita mengorbankan harga diri atau martabat keluarga kita. Aku belajar bahwa diam bukan selalu tanda kesabaran. Kadang itu tanda kita terlalu lama membiarkan diri disakiti. Memilih untuk membela ibuku bukan hanya tentang melindungi dia, tapi juga tentang menemukan keberanian dalam diriku sendiri. Hari itu, aku kehilangan calon suami, tapi aku menemukan diriku yang sebenarnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak orang berani memilih diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menemani kisah ini hingga akhir, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.